Dihina mantan suami dan diludahi istri barunya di depan mall. Mereka tak tahu sekarang aku adalah pemilik mall ini. Akan kupastikan mereka malu. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi Jakarta menyapa lewat celah-celah gorden apartemen mewah milik Sekar. Cahayanya yang keemasan menari di atas lukisan abstrak yang menghiasi dinding. Sebuah kontras yang mencolok dengan kelamnya kenangan yang masih sering menghantuinya. 5 tahun. 5 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Vino, lelaki yang pernah mengisi hatinya, merobeknya menjadi kepingan-kepingan tak berbentuk. Sekar bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa kaku meski semalam ia tidur nyenyak. Mimpi buruk itu lagi-lagi datang, memutar ulang adegan perpisahan yang menyakitkan. Cibirannya, tatapan meremehkannya, dan kata-kata pedas yang merobek harga dirinya masih terngiang jelas di telinganya. Kau hanya akan menjadi wanita biasa-biasa saja, Sekar. Tidak ada ambisi, tidak ada visi. Pantas saja aku memilih yang lebih darimu. Ia menghela napas panjang, berusaha mengusir bayangan masa lalu. Sekarang, Sekar bukan lagi wanita yang sama. Api semangat yang dulu hampir padam kini berkobar lebih terang dari sebelumnya. Bisnis kerajinan tangan kecilnya, yang dulu Vino pandang sebelah mata, kini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan desain interior yang sukses dan dikenal luas. Kerja keras, ketekunan, dan keyakinannya pada diri sendiri telah membawanya ke puncak kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Apartemen ini, dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang memukau, adalah salah satu bukti nyata pencapaiannya. Namun, di balik kemewahan dan kemandirian yang terpancar, tersimpan sebuah luka yang belum sepenuhnya mengering. Penghinaan Vino, terutama keraguannya terhadap potensi dirinya, telah menjadi cambuk yang memacunya untuk membuktikan bahwa ia salah. Sangat salah pagi itu, Sekar memiliki janji temu dengan seorang arsitek ternama untuk membahas proyek terbarunya, pembangunan sebuah pusat perbelanjaan megah di kawasan elit Jakarta. Ya, takdir memang penuh kejutan. Wanita yang dulu diremehkan karena dianggap tak punya visi, kini justru menjadi pemilik dan pengembang salah satu proyek properti paling ambisius di kota ini. Grand Paragon Mall. Nama yang ia pilih, bukan hanya sekadar nama, tapi juga simbol dari kebangkitannya. Sambil menikmati kopi paginya di balkon, Sekar membuka tabletnya. Deretan email dan jadwal rapat menantinya. Ia tersenyum tipis. Kesibukan ini adalah pelariannya, sekaligus medan perangnya. Setiap keputusan bisnis yang ia ambil, setiap kesepakatan yang ia menangkan, adalah langkah maju untuk membuktikan kepada dunia dan terutama kepada Vino, bahwa ia mampu meraih lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, di tengah kesuksesan yang gemilang, terkadang Sekar merindukan kesederhanaan dulu. Ia merindukan tawa lepas tanpa beban, tanpa harus selalu waspada dan menjaga citra seorang wanita sukses. Kenangan tentang masa lalunya bersama Vino, meskipun pahit, tak bisa sepenuhnya ia hapus. Ada bagian dirinya yang dulu pernah mencintai lelaki itu, dan bekasnya masih terasa ngilu sesekali. Hari itu, Sekar bertekad untuk fokus pada pekerjaannya. Rapat dengan arsitek adalah prioritas utama. Ia harus memastikan bahwa visi Grand Paragon Mall terwujud sesuai dengan impiannya. Ia ingin mall ini bukan hanya menjadi pusat perbelanjaan biasa, tetapi juga sebuah ikon, sebuah simbol kemajuan dan inovasi. Saat Sekar bersiap untuk pergi, ponselnya berdering. Sebuah nama yang tak asing muncul di layar, Risa. Sahabatnya sejak kuliah, satu-satunya orang yang tahu persis pahit getirnya masa lalu dengan Vino. Sekar, kamu ada waktu sebentar? Suara Risa terdengar sedikit ragu. Tentu, ada apa? Tanya Sekar, merasakan firasat tidak enak. Aku tidak sengaja melihat Vino di sebuah restoran kemarin malam. Dia bersama seorang wanita, kata Risa hati-hati. Jantung Sekar berdebar sedikit lebih kencang, namun ia berusaha tetap tenang. Lalu, wanita itu sangat berbeda denganmu. Lebih glamor, mungkin? Dan Vino terlihat sangat bahagia, lanjut Risa. Sekar terdiam sejenak. Informasi ini seharusnya tidak mengganggunya. Ia sudah melupakan Vino, seharusnya.
Tapi entah mengapa, ada sedikit rasa perih yang menyelinap di hatinya. Bukan karena cemburu, melainkan lebih kepada rasa ironi. Vino, yang dulu meremehkannya, kini mungkin sedang menikmati hidup yang ia impikan bersama wanita lain. Tidak apa-apa, Risa, kata Sekar akhirnya, berusaha terdengar tegar. Itu masa lalu. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang. Aku tahu, Sekar. Hanya saja aku khawatir kamu akan. Aku baik-baik saja, Risa. Sungguh, potong Sekar. Terima kasih sudah memberitahuku. Sekarang, aku harus bersiap untuk rapat. Setelah menutup telepon, Sekar berdiri di depan cermin. Ia menatap refleksi dirinya. Seorang wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia telah membangun kehidupannya sendiri, jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Kenapa bayangan Vino masih bisa membuatnya sedikit terusik? Ia menghela napas sekali lagi, memantapkan hatinya. Masa lalu adalah pelajaran, bukan belenggu. Hari ini, ia akan fokus pada masa depan, pada Grand Paragon Mall yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang tak terduga, sebuah konfrontasi yang akan menguji seberapa jauh ia telah melupakan luka lamanya. Pertemuan dengan arsitek berjalan lancar. Sekar dengan penuh semangat memaparkan visinya tentang Grand Paragon Mall. Ia ingin mall ini tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga ruang publik yang nyaman, tempat orang bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Arsitek itu, seorang pria parubaya dengan reputasi gemilang, tampak terkesan dengan ide-ide Sekar yang inovatif dan detail. Setelah pertemuan yang memakan waktu hampir 3 jam, Sekar merasa sedikit lelah namun puas. Ia memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran Jepang mewah di pusat kota, sebelum kembali ke kantornya. Restoran itu adalah salah satu tempat favoritnya untuk merayakan keberhasilan kecil maupun besar. Saat Sekar memasuki restoran, aroma harum masakan Jepang bercampur dengan wangi parfum mahal menyeruak di udara. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, menikmati pemandangan hiruk-pikuk kota dari ketinggian. Sambil menunggu pesanannya datang, ia memeriksa email di ponselnya. Tiba-tiba, suara tawa yang familiar menusuk pendengarannya. Sekar mendongak, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Di salah satu meja di sudut ruangan, duduklah Vino. Ia tampak tertawa lepas, merangkul seorang wanita berambut pirang yang mengenakan gaun mini berkilauan. Wanita itu tampak anggun dan mahal, persis seperti yang dulu Vino impikan. Sekar berusaha untuk tidak terlihat. Ia menundukkan kepalanya, berpura-pura fokus pada ponselnya. Namun, rasa penasaran dan sedikit rasa sakit yang tak terhindarkan membuatnya sesekali melirik ke arah mereka. Vino tampak sangat bahagia, jauh berbeda dengan Vino yang dulu seringkali terlihat tertekan saat bersamanya. Makanan Sekar tiba, namun nafsu makannya tiba-tiba menghilang. Pemandangan Vino yang tertawa riang bersama wanita lain mengusik ketenangannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sudah move on, bahwa masa lalu tidak lagi relevan. Namun, melihat Vino secara langsung setelah sekian lama membangkitkan kembali kenangan-kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tiba-tiba, Vino berdiri dan berjalan ke arah toilet yang kebetulan berada tidak jauh dari meja Sekar. Saat ia melewati mejanya, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Sekar. Ekspresi terkejut bercampur kebingungan terlihat jelas di wajah Vino. Sekar? Ucapnya lirih, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sekar berusaha untuk tetap tenang dan memasang ekspresi datar. Vino, apa kabar? Sapanya singkat, berusaha untuk tidak menunjukkan keterkejutannya. Vino tampak sedikit salah tingkah. Baik, kamu sedang makan siang sendiri? Ya, jawab Sekar singkat, kembali berpura-pura melihat menu. Ia tidak ingin terlibat dalam percakapan yang lebih panjang. Namun, wanita berambut pirang yang bersama Vino tadi menghampiri mereka. Ia merangkul lengan Vino dengan posesif dan menatap Sekar dengan tatapan menyelidik. Sayang, siapa ini? Tanyanya dengan nada sedikit ketus. Vino tampak ragu sejenak sebelum menjawab. Oh, ini Sekar, teman lamaku. Wanita itu tersenyum sinis pada Sekar. Teman lama? Penampilanmu jauh berbeda dari yang Vino ceritakan. Ada nada merendahkan dalam ucapannya. Sekar mengerutkan kening. Apa maksudnya dengan ucapan itu? Apakah Vino masih membicarakannya di belakangnya? Sebelum Sekar sempat menjawab, Vino menarik lengan wanita itu. Sudah,
Angel, ayo kita kembali ke meja. Angel, wanita itu, menatap Sekar sekali lagi dengan tatapan meremehkan sebelum mengikuti Vino kembali ke meja mereka. Sekar bisa merasakan tatapan sinis itu membakar punggungnya. Setelah mereka pergi, Sekar menghela napas panjang. Pertemuan yang tak terduga ini benar-benar mengacaukan harinya. Ia membenci rasa sakit dan kekecewaan yang kembali menyeruak di hatinya. Ia pikir ia sudah berhasil melupakan semuanya. Tapi ternyata bayangan Vino masih bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Sekar memutuskan untuk segera menyelesaikan makannya dan pergi dari restoran itu. Ia tidak ingin berlama-lama berada di tempat yang sama dengan Vino dan wanita barunya. Saat ia berdiri untuk membayar, ia melihat Vino dan Angel berpelukan mesra di meja mereka. Pemandangan itu seperti tusukan kecil di hatinya. Keluar dari restoran, Sekar menarik napas dalam-dalam. Ia harus fokus. Ia tidak boleh membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia adalah Sekar yang sukses, pemilik perusahaan desain interior ternama, dan sebentar lagi pemilik Grand Paragon Mall. Ia harus lebih kuat dari ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sekar mulai merasakan sebuah keinginan yang kuat untuk membuktikan kepada Vino betapa salahnya ia telah meremehkannya. Pertemuan tak terduga ini bukan hanya membangkitkan luka lama, tetapi juga menumbuhkan benih tekad yang baru. Ia akan menunjukkan kepada Vino dan wanita itu, siapa Sekar yang sebenarnya. Dan takdir, sekali lagi, seolah sedang mempersiapkan panggung untuk itu. Hari-hari berikutnya, Sekar membenamkan diri dalam pekerjaan. Rapat demi rapat, presentasi desain, dan negosiasi bisnis mengisi setiap jamnya. Ia berusaha keras untuk mengalihkan pikirannya dari pertemuan tak menyenangkan dengan Vino dan Angel. Namun, bayangan tatapan merendahkan Angel dan ekspresi bahagia Vino terus saja menghantuinya di sela-sela kesibukan. Kantor Sekar, yang terletak di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, adalah representasi dari kesuksesannya. Desain interiornya minimalis namun elegan, dengan sentuhan seni yang mencerminkan citra perusahaannya. Dari jendela besar di ruang kerjanya, Sekar bisa melihat hamparan kota Jakarta yang luas, sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa ia impikan. Suatu sore, saat Sekar sedang meninjau proposal desain untuk salah satu butik yang akan mengisi Grand Paragon Mall, Risa datang berkunjung. Risa, dengan sifatnya yang ceria dan blak-blakan, selalu berhasil mencairkan suasana hati Sekar yang sedang kalut. Sibuk sekali, ya, bos besar? Sapa Risa sambil tersenyum lebar. Sekar balas tersenyum tipis. Seperti biasa. Deadline mengejar. Risa duduk di sofa ruang kerja Sekar, mengamati sekeliling dengan kagum. Kantormu makin keren saja. Benar-benar bukti kerja kerasmu. Terima kasih, Riz. Tanpa dukunganmu dulu, mungkin aku tidak akan sampai di sini, ujar Sekar tulus. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Kemudian, Risa berdeham pelan. Sekar, aku minta maaf soal Vino waktu itu. Sekar menghela napas. Tidak apa-apa, Riz. Itu bukan salahmu. Aku hanya sedikit terkejut. Aku mengerti. Melihat mantan dengan yang baru memang tidak pernah menyenangkan. Apalagi kalau mantannya terlihat bahagia sekali, kata Risa penuh pengertian. Entahlah, Riz. Aku tidak tahu kenapa aku masih merasa sedikit terusik. Padahal, aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padanya. Ungkap Sekar, mencoba jujur pada dirinya sendiri. Mungkin bukan karena perasaan cinta yang tersisa, Sekar. Mungkin lebih karena rasa tidak terima. Dulu dia meremehkanmu, dan sekarang dia terlihat baik-baik saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tebak Risa dengan tepat. Sekar terdiam, merenungkan kata-kata Risa. Ada benarnya juga. Bukan rasa cinta, tapi lebih kepada rasa keadilan yang terusik. Ia ingin Vino melihat betapa salahnya ia dulu. Betapa ia telah melewatkan wanita yang sebenarnya jauh lebih berharga. Aku hanya ingin dia tahu, kata Sekar pelan. Aku ingin dia melihat siapa aku sekarang. Aku tahu, Sekar. Dan dia akan melihatnya. Dengan kesuksesanmu, dengan Grand Paragon Mall MU. Itu akan menjadi tamparan yang lebih keras dari kata-kata. Hibur Risa. Tapi rasanya tidak cukup, Riz. Aku ingin dia benar-benar menyesal. Ujar Sekar, tanpa sadar nada bicaranya sedikit mengeras. Risa menatap Sekar dengan prihatin. Hati-hati, Sekar.
Jangan sampai keinginan untuk membalas dendam membutakanmu. Kesuksesanmu sudah merupakan kemenanganmu. Jangan biarkan mereka meracuni kebahagiaanmu. Sekar terdiam lagi. Kata-kata Risa menohoknya. Apakah ia sudah mulai terobsesi dengan pembalasan? Ia tidak ingin menjadi seperti itu. Ia ingin sukses karena dirinya sendiri, bukan karena ingin membuat Vino menyesal. Kau benar, Riz. Aku tidak boleh seperti ini, kata Sekar akhirnya, mencoba menenangkan dirinya. Aku harus fokus pada tujuanku, bukan pada masa lalu. Bagus. Ingatlah siapa dirimu sekarang. Sekar, wanita kuat dan inspiratif. Biarkan Vino dan dunianya tetap di sana. Kamu punya dunia yang jauh lebih besar untuk ditaklukkan, kata Risa sambil menggenggam tangan Sekar. Percakapan dengan Risa menyadarkan Sekar. Ia tidak boleh membiarkan rasa sakit hati dan keinginan untuk balas dendam mengendalikan hidupnya. Kesuksesannya adalah bukti terbaik bahwa ia telah melampaui semua keraguan dan hinaan Vino. Malam itu, Sekar kembali melihat rencana pembangunan Grand Paragon Mall. Ia memvisualisasikan setiap detailnya, membayangkan ramainya pengunjung, gemerlap toko-toko, dan senyum bahagia orang-orang yang menikmati ruang publik yang ia ciptakan. Semangatnya kembali membara. Proyek ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang mewujudkan mimpinya, tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu melakukan hal-hal hebat. Tanpa ia sadari, takdir kembali memainkan perannya. Sebuah undangan eksklusif untuk acara pembukaan sebuah butik mewah di pusat kota tiba di mejanya. Nama pemilik butik itu terasa familiar. Setelah ia teliti, ternyata butik itu adalah milik seorang desainer ternama yang sering berkolaborasi dengan Angel, wanita yang bersama Vino saat mereka bertemu di restoran. Sebuah firasat aneh muncul di benak Sekar. Mungkinkah ini awal dari babak baru dalam konfrontasinya dengan masa lalu? Undangan ke pembukaan butik, La Elegancia, terasa seperti sebuah jebakan yang elegan. Sekar awalnya ragu untuk hadir. Bertemu dengan Angel di acara yang kemungkinan besar juga dihadiri Vino bukanlah sesuatu yang ia nantikan. Namun, di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang kuat. Ia ingin melihat lebih dekat dunia wanita yang telah menggantikan posisinya di hati Vino. Selain itu, sebagai seorang pengusaha sukses di bidang desain, menghadiri acara seperti ini juga merupakan bagian dari jaringannya. Dengan hati yang sedikit gamang, Sekar memutuskan untuk datang. Ia memilih gaun malam berwarna emerald yang elegan, memancarkan aura percaya diri dan kesuksesan. Penampilannya malam itu memukau, jauh dari citra wanita biasa yang dulu pernah diremehkan. Saat Sekar tiba di lokasi acara, sebuah ballroom mewah di sebuah hotel bintang 5, gemerlap lampu kristal dan alunan musik klasik menyambutnya. Para tamu, yang sebagian besar adalah sosialita dan tokoh penting di dunia mode, tampak anggun dan berkelas. Sekar berjalan dengan tegar, menyapa beberapa kenalan bisnis dengan senyum profesional. Tak lama kemudian, matanya menangkap sosok Vino yang sedang bercengkerama dengan beberapa pria di sudut ruangan. Vino terlihat semakin dewasa dan mapan, mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya. Di sampingnya, Angel tampak bersinar dalam balutan gaun merah menyala, menjadi pusat perhatian dengan kecantikan dan keramahannya. Sekar berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan mereka, fokus pada percakapan dengan seorang pemilik majalah mode. Namun, ia bisa merasakan tatapan Vino sesekali mengarah padanya. Ada sedikit keterkejutan dan kekaguman di mata Vino saat melihat penampilannya malam itu. Tiba-tiba, Angel menghampiri Sekar, senyum palsu terukir di bibirnya. Sekar, bukan? Sapanya dengan nada dibuat-buat ramah. Angel, balas Sekar singkat, berusaha mempertahankan ketenangannya. Sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Vino tidak pernah menyebutkan kalau kita saling mengenal, ujar Angel, matanya meneliti penampilan Sekar dari atas ke bawah. Kami pernah saling mengenal, jawab Sekar, menekankan kata, pernah. Oh ya? Dunia memang sempit ya, balas Angel dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Vino sangat bahagia sekarang. Kami berencana untuk... Angel sengaja menggantungkan kalimatnya, melirik Vino sekilas. Sekar bisa merasakan sedikit nyeri di hatinya, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Ia tidak seharusnya merasa apa-apa. Selamat kalau begitu, ucap Sekar datar. Tiba-tiba, Vino menghampiri mereka. Angel, ada yang ingin kubicarakan denganmu sebentar.
Ia menarik lengan Angel menjauh dari Sekar. Sekar bisa melihat Vino dan Angel berbisik-bisik dengan ekspresi tegang. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ia bisa merasakan aura ketidaksukaan yang terpancar dari Angel saat menatapnya. Tak lama kemudian, Angel kembali menghampiri Sekar. Kali ini, senyum di bibirnya menghilang, digantikan dengan tatapan dingin dan merendahkan. "Dengar ya, Sekar," bisik Angel tajam, mendekatkan wajahnya ke telinga Sekar. "Vino sudah bahagia bersamaku. Jangan pernah mencoba untuk mengganggunya lagi. Kau hanyalah masa lalu yang tidak penting." Kata-kata Angel bagai tamparan keras di wajah Sekar. Ia berusaha untuk tidak terpancing emosi di tempat seramai ini. "Aku tidak punya niat untuk mengganggu siapapun, Angel," jawab Sekar dengan suara tenang namun tegas. "Aku sudah memiliki kehidupanku sendiri." "Oh ya? Kehidupan seperti apa? Menjual kerajinan tangan di pasar?" cibir Angel, meremehkan. Sekar menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak kehilangan kendali. "Bisnis desain interiorku cukup sukses. Terima kasih." Angel tertawa sinis. "Sukses? Jangan bercanda. Vino bahkan tidak pernah mengingat namamu sampai kita bertemu di restoran waktu itu." Kebohongan Angel terasa begitu menyakitkan. Sekar tahu Vino pasti mengingatnya. Mereka pernah berbagi banyak hal bersama, meskipun berakhir dengan pahit. "Kau tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kami," balas Sekar. Suaranya mulai bergetar. "Yang ku tahu, Vino mencintaiku sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan wanita seperti dirimu merusak kebahagiaan kami," ancam Angel, tatapannya penuh kebencian. Sebelum Sekar sempat membalas, Vino kembali menghampiri mereka. Ia tanpa khawatir melihat ketegangan di antara kedua wanita itu. "Ada apa ini?" tanya Vino cemas. Angel dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi senyum manis. "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya sedang mengobrol dengan teman lamamu." Sekar menatap Vino dengan tatapan kecewa. Ia bisa melihat ketidaknyamanan di mata Vino, namun ia tidak melakukan apapun untuk membela dirinya. Merasa muak dengan drama ini, Sekar memutuskan untuk pergi. Ia tidak ingin berlama-lama berada di lingkungan yang penuh kepalsuan dan kebencian. "Permisi," ucap Sekar singkat, berbalik dan melangkah menjauhi mereka. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, ia bisa merasakan tatapan Vino mengikutinya. Namun, ia tidak menoleh ke belakang. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena cinta yang tersisa untuk Vino, tetapi karena penghinaan dan perlakuan merendahkan dari Angel. Di dalam taksi yang membawanya pulang, Sekar merenungkan kejadian malam itu. Kata-kata Angel dan sikap Vino kembali membangkitkan luka lamanya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit itu bercampur dengan tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan mereka terus meremehkannya. Ia akan membuktikan kepada mereka, dengan cara yang paling tak terduga, betapa salahnya mereka telah menghinanya. Dan ide tentang Grand Paragon Mall, yang tadinya hanya sebuah proyek bisnis, kini mulai bertransformasi menjadi panggung pembalasannya yang elegan. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Angel terus terngiang di telinganya, dan tatapan acuh tak acuh Vino membuatnya semakin sakit hati. Namun, di tengah gejolak emosi, sebuah ide mulai tumbuh di benaknya, sebuah rencana yang perlahan namun pasti mulai terbentuk. Grand Paragon Mall. Proyek yang awalnya hanya ia lihat sebagai puncak karirnya, kini memiliki dimensi baru. Ini bukan hanya tentang membangun sebuah pusat perbelanjaan yang megah, tetapi juga tentang membangun panggung di mana ia bisa menunjukkan kepada Vino dan Angel betapa salahnya mereka telah meremehkannya. Keesokan harinya, Sekar datang ke kantor dengan semangat yang berbeda. Ada kobaran tekad di matanya yang tidak luput dari perhatian Maya, asisten pribadinya yang setia dan cerdas. Ada yang berbeda dengan ibu hari ini. "Lebih bersemangat?" tanya Maya hati-hati sambil menyerahkan secangkir kopi. Sekar tersenyum misterius. "Ada proyek baru yang sedang kupikirkan, Maya. Lebih dari sekadar mall." Maya mengerutkan kening, tertarik. "Proyek apa itu, Bu?" "Ini tentang meninggalkan jejak," jawab Sekar, tatapannya menerawang. "Memastikan orang-orang tertentu tidak akan pernah melupakan keberadaanku." Sekar mulai memfokuskan seluruh energinya pada Grand Paragon Mall. Ia terjun langsung ke setiap detail perencanaan, dari desain arsitektur hingga pemilihan penyewa.
Ia ingin mall ini menjadi yang terbaik, yang paling bergengsi di Jakarta. Ia ingin setiap sudutnya memancarkan kemewahan dan inovasi, sesuatu yang tidak mungkin diabaikan oleh siapapun, termasuk Vino dan Angel. Ia mengadakan pertemuan dengan para desainer interior terbaik di kotanya, memberikan arahan yang jelas dan tegas. Ia ingin setiap butik di mallnya memiliki identitas yang kuat dan menarik. Ia bahkan memiliki ide untuk sebuah area khusus yang menampilkan karya-karya desainer lokal yang berbakat, sebuah sentuhan yang menunjukkan visinya yang melampaui sekadar keuntungan materi. Dalam setiap keputusannya, tersembunyi sebuah motivasi tersembunyi. Ia membayangkan Vino dan Angel berjalan di antara kemegahan mallnya, melihat namanya terpampang di setiap sudut, dan menyadari betapa jauh ia telah melampaui ekspektasi mereka. Ia ingin mereka merasakan penyesalan yang mendalam karena telah meremehkannya. Namun, di tengah kesibukannya, Sekar berusaha untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia ingat pesan Risa untuk tidak dibutakan oleh keinginan untuk balas dendam. Ia ingin sukses karena dirinya sendiri, karena passion dan kerja kerasnya, bukan hanya untuk membuat orang lain menyesal. Suatu sore, saat Sekar sedang meninjau market Grand Paragon Mall di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Itu adalah Leo, seorang pengusaha properti yang cukup berpengaruh dan merupakan teman baik Vino sejak lama. Sekar? Ini Leo. Sapanya ramah. Vino bercerita tentang pertemuanmu dengannya di restoran beberapa waktu lalu. Jantung Sekar berdebar sedikit lebih kencang. Oh ya. Ya. Dia sedikit terkejut melihatmu. Kalian sudah lama tidak bertemu, kan? Lanjut Leo. Sudah sangat lama, jawab Sekar singkat. Dia juga menyebutkan proyek malmu. Grand Paragon, bukan? Tanya Leo. Terdengar sangat ambisius. Memang, jawab Sekar dengan nada bangga. Saya ingin menciptakan sesuatu yang ikonik. Vino bilang kamu sangat gigih dan berbakat. Dulu, dia mungkin tidak melihatnya dengan jelas. Kata Leo hati-hati. Sekar terdiam sejenak. Kata-kata Leo sedikit mengejutkannya. Apakah Vino mulai menyadari kesalahannya? Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Leo, jawab Sekar akhirnya. Saya lebih tertarik pada masa depan. Saya mengerti. Kalau begitu, saya hanya ingin menyampaikan salam dari Vino. Dia berharap proyekmu berjalan lancar. Terima kasih, balas Sekar datar. Setelah menutup telepon, Sekar merasa sedikit bingung. Mengapa Vino tiba-tiba mengirimkan salam lewat temannya? Apakah ini taktik baru untuk mencoba mendekatinya lagi? Atau apakah ia benar-benar menyesali perkataannya dulu? Sekar menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh terlena dengan harapan palsu. Fokusnya harus tetap pada Grand Paragon Mall. Ini adalah jalannya untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Vino, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, benih dendam yang sempat tertanam di hatinya kini bercampur dengan rasa ingin tahu dan sedikit harapan. Pertemuan tak terduga dengan Vino dan kata-kata Angel telah membuka luka lama, tetapi juga memicu ambisi baru. Sekar tidak hanya ingin sukses, ia juga ingin mereka melihat kesuksesannya dan menyesal. Dan Grand Paragon Mall akan menjadi saksi bisu dari transformasi seorang wanita yang dulu diremehkan menjadi seorang pengusaha yang disegani. Seiring berjalannya waktu, fondasi Grand Paragon Mall semakin kokoh berdiri, bukan hanya secara fisik namun juga dalam benak Sekar sebagai sebuah visi yang matang. Ia menjelma menjadi seorang arsitek mimpi, bukan hanya merancang bangunan megah namun juga merangkai pengalaman yang akan ditawarkan di dalamnya. Setiap pertemuan dengan kontraktor, setiap diskusi dengan desainer pencahayaan, setiap pemilihan material lantai, dilakukan dengan presisi dan dedikasi tinggi. Sekar ingin mall ini menjadi cerminan dirinya. Kuat, elegan, dan tak lekang oleh waktu. Ia membangun tim intinya dengan cermat. Maya, sang asisten pribadi, bukan hanya seorang pengatur jadwal namun juga mata dan telinga Sekar, selalu sigap dan intuitif. Ada juga Daniel, seorang ahli pemasaran brilian yang memahami betul bagaimana membangun citra eksklusif sebuah merek. Bersama, mereka merajut strategi untuk menjadikan Grand Paragon Mall bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan destinasi gaya hidup yang didambakan. Sekar aktif mendekati para pemilik merek-merek papan atas dunia. Ia tidak hanya menawarkan ruang, tetapi juga kemitraan strategis. Ia mempresentasikan visinya tentang sinergi antara merek-merek mewah dalam sebuah ruang yang dirancang dengan estetika tinggi. Daya persuasinya, didukung oleh rekam jejak kesuksesan bisnis desain interiornya,
berhasil meyakinkan banyak nama besar untuk bergabung dalam proyeknya. Ia bahkan memiliki gagasan revolusioner untuk menginkubasi desainer-desainer muda berbakat Indonesia, memberikan mereka ruang untuk bersinar di tengah gemerlap merek internasional. Sebuah langkah yang semakin memperkuat citra Grand Paragon Mall sebagai pusat inovasi dan apresiasi seni. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan ini, kabar tentang Vino sesekali sampai ke telinga Sekar melalui lingkaran pertemanan lama yang masih terhubung. Desas-desus tentang kemesraan Vino dan Angel semakin santer, dan puncaknya adalah kabar bahwa mereka telah resmi bertunangan. Sebuah foto mereka berdua dengan cincin berlian berkilauan bahkan sempat beredar di media sosial. Sekar, yang selama ini berusaha membangun tembok kokoh di sekeliling hatinya, merasakan retakan kecil saat melihat foto itu. Bukan karena sisa cinta, melainkan lebih kepada pengingat pahit tentang masa lalu dan perlakuan Angel padanya. Suatu sore yang sibuk, di antara tumpukan proposal dan sampel material, Maya masuk ruang kerja Sekar dengan membawa sebuah amplop berwarna krem dengan ukiran emas yang halus. "Ini ada undangan untuk ibu," ujar Maya dengan nada formal sambil menyodorkan amplop tersebut. Sekar menerima undangan itu dengan dahi berkerut. Ia tidak mengenali gaya undangan ini. Setelah membuka segelnya, matanya memindai isinya dan terhenti pada dua nama yang membuatnya terkejut. Vino Ardian dan Angela Putri. "Dengan sukacita kami mengundang kehadiran Anda dalam acara makan malam perayaan pertunangan putra dan putri kami. Vino Ardian dan Angela Putri." Sekar membeku. Sebuah koktail emosi, keterkejutan, sedikit nyeri, dan yang paling dominan, rasa ironi, beraduk dalam dirinya. Vino, lelaki yang pernah meragukan setiap langkahnya, kini bertunangan dengan wanita yang terang-terangan menghinanya. Dunia memang penuh kejutan yang pahit. "Ada apa, Bu? Undangan dari siapa?" tanya Maya dengan nada khawatir melihat perubahan drastis di wajah Sekar yang semula tenang. Sekar menghela napas panjang, mencoba mengendalikan riak emosi yang tiba-tiba menyerbu. Ia menyodorkan undangan itu kepada Maya. Maya membacanya dengan seksama, dan ekspresi terkejut juga terlihat di wajahnya. Apa ibu akan datang?" tanya Maya hati-hati, seolah takut jawaban Sekar akan membawanya ke dalam pusaran emosi yang tidak sehat. Sekar terdiam cukup lama, pandangannya menerawang jauh melampaui jendela kantornya. Ia membayangkan dirinya hadir di acara itu. Ia akan mengenakan gaun yang paling memukau, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Ia akan berjalan dengan kepala tegak, menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi wanita yang sama, bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dan pencapaiannya sendiri, jauh dari bayang-bayang Vino. Namun, di sisi lain, keraguan juga menghantuinya. Apakah ia mampu menghadapi mereka dengan ketenangan dan kedewasaan yang ia harapkan? Apakah ia tidak akan terpancing oleh provokasi Angel atau tatapan penyesalan atau mungkin hanya kepura-puraan dari Vino? Ia tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatnya terluka atau marah. Malam harinya, Sekar menghubungi Risa. Suara Risa yang selalu menenangkan menjadi jangkar di tengah badai emosinya. "Riz, aku mendapatkan undangan pertunangan Vino dan Angel," kata Sekar lirih, mencoba menyembunyikan gejolak di hatinya. Terdengar helaan napas panjang dari seberang telepon. "Sekar, kamu tidak harus pergi. Kamu tidak perlu melihat mereka bahagia di atas lukamu." "Aku tahu, Riz. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang merasa ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka." Sekar menggantungkan kalimatnya. "Untuk menunjukkan apa, Sekar? Bahwa kamu sudah move on? Mereka tidak berhak mendapatkan penjelasan darimu. Kesuksesanmu adalah jawaban yang paling lantang," balas Risa dengan nada tegas namun penuh perhatian. Setelah percakapan yang panjang dan penuh pertimbangan, Sekar masih belum bisa mengambil keputusan. Namun, sebuah ide mulai bersemi di benaknya. Ia mungkin tidak perlu menghadiri acara itu sebagai tamu biasa. Mungkin ada cara yang lebih elegan. Lebih Sekar untuk membuat kehadirannya atau justru ketidakhadirannya terasa lebih signifikan. Sebuah senyum tipis mulai menghiasi bibir Sekar. Ia meraih ponselnya dan mulai mengirim pesan kepada beberapa kontak penting di daftar bisnisnya. Para pemilik media, para investor potensial untuk Grand Paragon Mall, dan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Ia mulai menyebarkan informasi yang lebih detail tentang proyeknya, tentang visi besarnya untuk mengubah lanskap perbelanjaan Jakarta. Ia ingin memastikan bahwa menjelang tanggal acara pertunangan Vino dan Angel,
Nama Sekar dan Grand Paragon Mall sudah menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Undangan makan malam itu, yang awalnya terasa seperti sebuah duri yang menusuk, kini mulai ia lihat sebagai sebuah bidak dalam permainan strategisnya. Keputusannya untuk hadir atau tidak hadir bukan lagi didikte oleh emosi sesaat, melainkan oleh perhitungan yang matang. Ini bukan lagi tentang balas dendam yang picik, tetapi tentang membangun narasi kekuatannya sendiri. Panggung yang sesungguhnya, Grand Paragon Mall, sedang dalam persiapan. Dan Sekar, dengan jaring laba-laba bisnisnya yang semakin luas dan kuat, siap untuk melangkah ke tengah sorotan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari-hari menjelang acara pertunangan Vino dan Angel, Sekar disibukkan dengan berbagai persiapan terkait Grand Paragon Mall. Ia mengadakan pertemuan intensif dengan tim marketing dan public relations, membahas strategi peluncuran yang akan datang. Ia ingin menciptakan buzz yang kuat sebelum mall itu benar-benar dibuka, memastikan bahwa Grand Paragon Mall menjadi topik perbincangan utama di kalangan masyarakat kelas atas Jakarta. Sekar memutuskan untuk tidak menghadiri acara pertunangan Vino dan Angel. Ia setuju dengan nasihat Risa bahwa kehadirannya di sana hanya akan memberikan mereka kepuasan yang tidak perlu. Selain itu, ia memiliki rencana yang lebih elegan dan berdampak untuk menunjukkan eksistensinya. Beberapa hari sebelum acara pertunangan, Sekar meluncurkan kampanye teaser untuk Grand Paragon Mall melalui media sosial dan beberapa majalah gaya hidup eksklusif. Foto-foto desain interior mall yang mewah dan futuristik mulai beredar, disertai dengan tagline misterius yang membangkitkan rasa ingin tahu. Nama Sekar sebagai pemilik dan pengembang proyek ini juga mulai disebut-sebut dalam artikel-artikel tersebut, menggambarkan dirinya sebagai seorang pengusaha muda yang visioner dan sukses. Sekar juga mengatur pertemuan pribadi dengan beberapa tokoh penting di kalangan bisnis dan sosialita Jakarta. Ia mempresentasikan visi Grand Paragon Mall secara langsung, menunjukkan betapa serius dan ambisiusnya proyek ini. Ia berhasil mendapatkan dukungan dan antusiasme dari banyak pihak, yang semakin memperkuat citra mallnya sebagai proyek prestisius yang patut dinantikan. Di hari acara pertunangan Vino dan Angel, Sekar sengaja mengadakan acara private viewing untuk Grand Paragon Mall bagi para investor potensial dan rekan-rekan bisnisnya. Acara tersebut diadakan di lokasi mall yang masih dalam tahap penyelesaian akhir, namun sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kemegahan dan potensi mall tersebut. Para tamu undangan dibuat terkesan dengan skala proyek, desain yang inovatif, dan visi Sekar yang kuat. Foto-foto dan liputan tentang acara private viewing Sekar mulai beredar di media sosial dan portal berita bisnis, bersaing dengan berita tentang acara pertunangan Vino dan Angel. Nama Sekar dan Grand Paragon Mall menjadi perbincangan hangat, bahkan mengungguli sorotan terhadap pertunangan mantannya. Sekar menerima banyak ucapan selamat dan pujian atas proyeknya. Beberapa teman lamanya yang juga menghadiri acara pertunangan Vino dan Angel mengirimkan pesan kepadanya, menceritakan betapa terkejut dan terkesannya para tamu undangan saat melihat berita tentang kesuksesan Sekar. Beberapa di antara mereka bahkan terang-terangan membandingkan pencapaian Sekar dengan kabar pertunangan Vino, seolah takdir sedang memainkan ironinya sendiri. Risa juga menghubungi Sekar, menyampaikan rasa bangganya. "Kamu melakukan ini dengan sangat elegan, Sekar. Kamu tidak perlu hadir di acara mereka untuk menunjukkan siapa dirimu. Kesuksesanmu berbicara lebih keras dari 1000 kata." Sekar tersenyum mendengar pujian Risa. Ia merasa puas dengan strateginya. Ia tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Ia memilih untuk membalasnya dengan pencapaian dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Meskipun ada sedikit rasa penasaran tentang bagaimana reaksi Vino dan Angel terhadap berita kesuksesannya, Sekar berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Fokusnya saat ini adalah pada penyelesaian Grand Paragon Mall dan peluncurannya yang sukses. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu meraih impiannya, terlepas dari keraguan dan hinaan masa lalu. Namun, takdir seolah belum selesai bermain-main. Beberapa minggu kemudian, Sekar menerima sebuah email dari Vino. Email itu singkat dan formal, mengucapkan selamat atas proyek Grand Paragon Mall dan keinginan untuk bertemu dan membahas sesuatu yang penting. Sekar terdiam membaca email itu. Apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Vino? Apakah ini sebuah pengakuan atas kesalahannya? Atau hanya rasa penasaran melihat kesuksesan mantannya? Sekar merasa dilema. Haruskah ia membalas email itu? Apakah pertemuan dengan Vino akan membawa kedamaian atau justru membuka kembali luka lama? Ia tahu satu hal pasti. Apapun motif Vino, ia akan menghadapinya sebagai Sekar yang baru, wanita yang kuat dan sukses,
pemilik Grand Paragon Mall. Email dari Vino tergeletak di layar laptop Sekar selama berjam-jam. Ia membaca dan membacanya lagi, mencoba menebak apa yang ada di balik kata-kata formal itu. Rasa penasaran bercampur dengan kewaspadaan berkecamuk di benaknya. Bagian dirinya yang dulu pernah mengenal Vino bertanya-tanya, apakah ada penyesalan yang tulus di sana? Atau hanya sekadar rasa ingin tahu seorang mantan yang melihat kesuksesan yang dulu ia ragukan? Sekar akhirnya memutuskan untuk membalas email Vino. Ia menulis jawaban singkat dan profesional, menyetujui untuk bertemu namun dengan syarat pertemuan diadakan di kantornya. Ia ingin menegaskan posisinya saat ini, bukan lagi sebagai wanita yang dulu ia tinggalkan, melainkan sebagai seorang pengusaha sukses di ruang kekuasaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Vino tiba di kantor Sekar. Maya mengantarnya ke ruang tunggu dengan tatapan menyelidik. Sekar bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan bahkan sebelum Vino masuk ke ruang kerjanya. Saat Vino berdiri di ambang pintu, Sekar merasakan sedikit kejutan. Ia tampak sedikit lebih kurus dan ada guratan halus di sekitar matanya yang tidak ia ingat. Namun, tatapannya masih sama. Tatapan yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Sekar, sapa Vino dengan suara rendah. Ada nada canggung dalam ucapannya. Vino, balas Sekar datar, mempersilakannya duduk di sofa. Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Vino tampak mengamati sekeliling ruang kerja Sekar. Tatapannya berhenti pada maket megah Grand Paragon Mall yang berdiri kokoh di atas meja. Kantormu luar biasa. Dan mall ini, aku tidak menyangka akan sebesar dan semegah ini. Ujar Vino akhirnya, ada nada kekaguman dalam suaranya. Terima kasih, jawab Sekar singkat, tidak ingin berbasa-basi. Aku ingin mengucapkan selamat atas kesuksesanmu, Sekar. Aku dulu tidak melihat potensi ini dalam dirimu, kata Vino, menatap Sekar dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada penyesalan di sana? Atau hanya rasa bersalah? Sekar menaikkan alisnya sedikit. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Vino, sekarang, saya lebih fokus pada masa depan. Ya tentu. Aku mengerti, balas Vino. Sebenarnya, alasan aku ingin bertemu adalah tentang Angel. Sekar merasakan sedikit kejutan. Ia tidak menyangka Vino akan membahas tunangannya. Ada apa dengan Angel? Tanya Sekar, berusaha mempertahankan nada netral. Vino menghela napas. Setelah acara pertunangan, dia menjadi sedikit berbeda. Dia seringkali marah tanpa alasan, dan dia sangat tidak menyukai berita tentang kesuksesanmu. Sekar terdiam. Jadi, Angel merasa terancam dengan pencapaiannya? Itu bukan urusanku lagi, Vino, jawab Sekar dingin. Aku tahu. Tapi, dia seringkali membicarakanmu. Dia merasa kamu mencoba merebutku kembali. Lanjut Vino, tampak tidak nyaman. Sekar tertawa sinis. Merebutmu kembali? Setelah semua yang kamu lakukan padaku? Kamu terlalu percaya diri, Vino. Vino menundukkan kepalanya. Aku tahu aku telah menyakitimu, Sekar. Aku sangat menyesal. Dulu aku bodoh dan dibutakan oleh ambisiku sendiri. Kali ini, Sekar bisa merasakan ketulusan dalam suara Vino. Namun, luka lama masih terlalu menganga untuk bisa ia abaikan begitu saja. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Vino. Kita sudah memiliki jalan hidup masing-masing, kata Sekar tegas. Aku tahu. Angel, dia bahkan melakukan hal yang tidak pantas padamu waktu itu, di depan mall. Aku minta maaf atas perilakunya, ujar Vino, wajahnya tampak malu. Sekar terdiam. Jadi, Vino tahu tentang kejadian itu. Kenapa ia baru meminta maaf sekarang? Kenapa kamu baru mengatakan ini sekarang, Vino? Tanya Sekar, ada nada getir dalam suaranya. Saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut kehilangannya. Tapi sekarang, aku mulai meragukan hubungan ini. Dia sangat berbeda dari yang kukira. Ungkap Vino, kejujuran terpancar dari matanya. Sekar menatap Vino dengan tatapan menyelidik. Apakah ini taktik baru Vino untuk kembali padanya? Atau apakah ia benar-benar menyesali keputusannya? Vino, aku sudah tidak memiliki perasaan apapun padamu. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku sendiri. Jangan mencoba untuk mengungkit masa lalu lagi, kata Sekar dengan tegas. Aku tidak mengharapkan apapun darimu,
Sekar. Aku hanya ingin meminta maaf dan mungkin kita bisa berteman? Tanya Vino ragu. Sekar terdiam sejenak. Berteman dengan mantan yang pernah menghancurkan hatinya? Itu bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Aku tidak yakin itu ide yang baik. Vino, kita memiliki lingkaran pertemanan yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Lebih baik kita tetap seperti ini, jawab Sekar akhirnya. Vino menghela napas, tampak kecewa namun mengerti. Baiklah, Sekar. Aku menghargai kejujuranmu. Sekali lagi, selamat atas kesuksesanmu. Aku yakin Grand Paragon Mall akan menjadi sangat sukses. Terima kasih, balas Sekar singkat. Setelah Vino pergi, Sekar merasa sedikit lega namun juga sedikit bingung. Pertemuan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Ada penyesalan yang tulus dari Vino, namun itu tidak mengubah apapun baginya. Ia sudah menutup pintu hatinya untuk masa lalu. Namun, pengakuan Vino tentang perilaku Angel dan keraguannya terhadap tunangannya sendiri menimbulkan pertanyaan baru di benak Sekar. Apakah ini akhir dari drama masa lalu mereka? Atau justru awal dari babak baru yang lebih rumit? Sekar merasa bahwa takdir masih memiliki kejutan lain untuknya. Dan ia harus bersiap untuk menghadapinya. Apapun itu, Grand Paragon Mall akan segera dibuka. Dan di sana, di atas panggung kesuksesannya, ia akan menghadapi masa lalunya sekali lagi. Minggu-minggu menjelang pembukaan Grand Paragon Mall terasa seperti badai yang terkendali. Sekar dan timnya bekerja tanpa lelah, memastikan setiap detail berjalan sempurna. Dari penataan toko-toko, pelatihan staf, hingga kampanye pemasaran yang semakin gencar, semuanya harus sesuai dengan standar tinggi yang telah Sekar tetapkan. Sekar sendiri terjun langsung ke lapangan, memeriksa setiap sudut mall, memastikan desainnya sesuai dengan visinya. Ia ingin Grand Paragon Mall bukan hanya megah secara fisik, tetapi juga memiliki jiwa, sebuah atmosfer yang akan membuat pengunjung merasa nyaman dan terinspirasi. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Sekar berusaha untuk menjaga kesehatannya dan tetap fokus. Ia menyadari bahwa kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kepemimpinannya. Ia harus tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. Risa seringkali datang ke kantor Sekar untuk memberikan dukungan moral. Ia melihat betapa kerasnya Sekar bekerja dan betapa besar tekanan yang ia hadapi. Kamu luar biasa, Sekar. Lihatlah apa yang sudah kamu capai. Grand Paragon Mall akan menjadi mahakaryamu. Puji Risa dengan tulus. Terima kasih, Riz. Tapi aku masih merasa gugup. Ada banyak hal yang bisa salah, jawab Sekar, mengakui kecemasannya. Wajar jika kamu merasa cemas. Ini adalah proyek besar dan sangat personal bagimu. Tapi ingatlah semua rintangan yang sudah kamu lewati. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, hibur Risa. Sekar juga mendapatkan dukungan dari para investor dan rekan bisnisnya. Mereka melihat potensi besar dalam Grand Paragon Mall dan percaya pada kemampuan Sekar untuk mewujudkan visinya. Dukungan ini memberinya semangat tambahan untuk terus maju. Namun, di balik gemerlap persiapan pembukaan, Sekar tidak bisa sepenuhnya mengabaikan bayangan Vino dan Angel. Ia bertanya-tanya apakah mereka menyadari betapa dekatnya hari pembukaan mallnya. Apakah mereka akan datang? Apakah mereka akan melihat langsung kesuksesan yang dulu mereka ragukan? Beberapa hari sebelum pembukaan, Sekar menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Semoga sukses untuk pembukaan mallmu, Sekar. Aku yakin kamu akan membuat banyak orang terkesan. Sekar terdiam membaca pesan itu. Itu pasti dari Vino. Ada nada ambigu dalam pesannya. Apakah itu ucapan selamat yang tulus? Atau ada maksud tersembunyi di baliknya? Sekar memilih untuk tidak membalas pesan itu. Ia tidak ingin terdistraksi dari fokus utamanya. Hari pembukaan Grand Paragon Mall akhirnya tiba. Sebuah karpet merah membentang di pintu masuk, dan ratusan undangan telah disebar kepada para tokoh penting, selebriti, dan media. Sekar mengenakan gaun malam berwarna midnight blue yang elegan, memancarkan aura percaya diri dan kesuksesan. Saat acara pembukaan dimulai, Sekar memberikan pidato singkat namun berkesan, menceritakan tentang mimpinya dan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Tepuk tangan meriah menyambut akhir pidatonya. Para tamu undangan dibuat terkesan dengan kemegahan dan keindahan Grand Paragon Mall. Mereka berkeliling, mengagumi desain interior yang mewah, koleksi butik-butik ternama, dan berbagai fasilitas hiburan yang ditawarkan.
Pujian mengalir deras kepada Sekar atas visinya yang luar biasa. Di tengah keramaian, Sekar sesekali melirik arah pintu masuk, tanpa sadar mencari sosok yang familiar. Namun, Vino dan Angel tidak terlihat di antara para tamu undangan. Sekar merasa sedikit lega sekaligus sedikit kecewa. Apakah mereka sengaja menghindarinya? Atau mereka benar-benar tidak tertarik dengan kesuksesannya? Malam itu, Grand Paragon Mall bersinar terang, menjadi pusat perhatian di jantung kota Jakarta. Sekar berdiri di balkon lantai teratas mall, menatap gemerlap lampu kota yang seolah menari di bawahnya. Ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu meraih impiannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih merasakan sedikit kekosongan. Keberhasilan ini terasa kurang lengkap tanpa adanya pengakuan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia ingin mereka melihatnya sekarang, berdiri tegak di atas panggung kesuksesannya. Tanpa ia sadari, takdir kembali mempersiapkan kejutan. Saat Sekar hendak meninggalkan balkon, matanya menangkap dua sosok yang baru saja memasuki area VIP mall. Itu adalah Vino dan Angel. Angel tampak tidak senang, sementara Vino terlihat ragu-ragu. Sekar merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Inilah saatnya. Konfrontasi yang selama ini ia nantikan, dan sekaligus ia hindari, akhirnya tiba. Di atas panggung kemegahan Grand Paragon Mall, masa lalu dan masa kini akan bertabrakan. Sekar membeku di tempatnya, menatap Vino dan Angel yang baru saja memasuki area VIP Grand Paragon Mall. Cahaya lampu kristal memantul di gaun malam Angel yang berkilauan, namun ekspresi wajahnya tampak tegang dan tidak senang. Vino di sampingnya terlihat lebih tenang, namun ada keraguan yang jelas terpancar dari matanya. Jantung Sekar berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia bayangkan sekaligus ia hindari. Di tengah pesta pembukaan malnya yang gemerlap, masa lalunya hadir dalam wujud dua orang yang pernah meremehkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Ini adalah malamnya. Malam perayaan kesuksesannya. Ia tidak akan membiarkan kehadiran mereka merusak momen ini. Dengan langkah anggun, Sekar mulai berjalan menuruni tangga menuju area VIP. Ia memasang senyum profesional di bibirnya, siap menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan. Saat Sekar semakin dekat, Vino menyadari kehadirannya. Matanya melebar karena terkejut, dan ia menyenggol lengan Angel, memberitahunya. Angel menoleh, dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi dingin dan tidak suka. Sekar? Sapa Vino dengan nada canggung saat Sekar berdiri tepat di hadapan mereka. Vino. Angel? Balas Sekar dengan senyum ramah namun menjaga jarak. Selamat datang di Grand Paragon Mall. Angel mendengus sinis. Jadi, ini toh mall, sukses MU. Lumayan juga untuk ukuran bisnis kerajinan tangan. Sekar mempertahankan senyumnya, tidak terpancing oleh sindiran Angel. Terima kasih. Saya harap Anda berdua menikmati acaranya. Vino tampak tidak nyaman dengan sikap Angel. Sekar, mall ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka akan semegah ini. Saya senang Anda menyukainya, Vino, jawab Sekar. Tatapannya beralih sejenak ke arah Vino sebelum kembali menatap Angel. Kami hanya mampir sebentar, kata Angel ketus, menggandeng lengan Vino dengan posesif. Ada acara lain yang lebih penting. Tentu saja, balas Sekar dengan nada sopan namun dingin. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Saat Vino dan Angel hendak berbalik, Sekar tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menunjukkan kepada mereka betapa salahnya mereka dulu. Vino, panggil Sekar lembut. Vino dan Angel berhenti dan menoleh. Saya harap Anda berdua sempat melihat butik-butik desainer lokal di lantai 3. Beberapa di antaranya adalah hasil inkubasi program yang saya jalankan. Mereka sangat berbakat, jauh dari sekadar kerajinan tangan, ujar Sekar dengan senyum tipis yang menyimpan sedikit sindiran. Ekspresi Angel langsung menegang. Ia tampak marah mendengar ucapan Sekar. Kau! Desis Angel, hendak melontarkan kata-kata pedas. Namun, Vino menarik lengannya dengan lembut. Sudah, Angel. Ayo kita pergi. Angel menatap Sekar dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya mengikuti Vino menjauh. Sekar bisa merasakan tatapan itu membakar punggungnya. Setelah mereka pergi,
Sekar menghela napas panjang. Konfrontasi singkat itu membuatnya sedikit lega namun juga sedikit lelah. Ia telah menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu. Ia telah mencapai kesuksesan yang bahkan mungkin tidak pernah mereka impikan. Risa menghampiri Sekar, merangkul lengannya dengan bangga. "Kamu hebat sekali, Sekar. Kamu menghadapinya dengan sangat tenang dan elegan." "Terima kasih, Riz. Tapi aku masih merasa sedikit aneh melihat mereka di sini, di tengah-tengah kesuksesanku," ujar Sekar jujur. "Itu karena kamu pernah berbagi hidup dengan Vino. Wajar jika ada sedikit rasa apapun itu. Tapi yang terpenting, kamu sudah membuktikan kepada mereka dan kepada dirimu sendiri," kata Risa sambil tersenyum. Malam itu, Sekar terus menerima ucapan selamat dan pujian dari para tamu undangan. Ia adalah bintang malam itu, pemilik dari Grand Paragon Mall yang megah. Namun, di balik senyumnya yang mempesona, tersimpan sebuah pertanyaan. Apakah kehadiran Vino dan Angel tadi hanya sekadar kebetulan, atau ada sesuatu yang lain di baliknya? Pertemuan singkat itu terasa seperti babak baru yang belum selesai. Sebuah babak yang mungkin akan membawa lebih banyak kejutan dan konfrontasi di masa depan. Sekar harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Panggung kesuksesannya telah berdiri kokoh, dan ia harus memastikan bahwa ia tetap memegang kendali atas narasi hidupnya. Setelah kepergian Vino dan Angel, Sekar berusaha untuk kembali fokus pada acara pembukaan malnya. Ia menyapa para tamu, menerima ucapan selamat, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, bayangan singkat pertemuan itu masih membekas di benaknya. Ekspresi tegang Angel dan tatapan ragu Vino terus berputar dalam pikirannya. Keesokan harinya, berita tentang pembukaan Grand Paragon Mall menjadi headline di berbagai media. Foto-foto kemegahan mall dan sosok Sekar sebagai pemilik yang sukses menghiasi halaman depan surat kabar dan portal berita online. Pujian atas visi dan kerja keras Sekar mengalir deras. Sekar merasa puas melihat hasil jerih payahnya diakui. Namun, di balik rasa bangga itu, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pertanyaan yang muncul setelah pertemuannya dengan Vino dan Angel. Mengapa mereka datang? Apakah Vino benar-benar meragukan hubungannya dengan Angel seperti yang ia katakan saat pertemuan di kantornya? Beberapa hari kemudian, Sekar menerima telepon dari Leo, teman lama Vino. "Sekar, selamat sekali lagi untuk pembukaan Grand Paragon Mall. Benar-benar luar biasa," sapa Leo dengan nada hangat. "Terima kasih, Leo," balas Sekar. "Aku menelepon karena Vino sedang tidak baik," lanjut Leo dengan suara pelan. Sekar mengerutkan kening. "Tidak baik bagaimana?" "Dia dan Angel bertengkar hebat setelah acara pembukaan malmu. Angel sangat marah karena Vino terlihat terkesan dengan kesuksesanmu," jelas Leo. Sekar terdiam. Jadi, dugaannya benar. Kehadiran mereka semalam memang diliputi ketegangan. "Itu bukan urusanku, Leo," jawab Sekar datar. "Aku tahu." Vino benar-benar menyesali perbuatannya dulu, Sekar. Dia bilang, melihatmu berdiri di sana, sukses dan bahagia, membuatnya sadar betapa bodohnya dia telah melepaskanmu, ungkap Leo. Sekar menghela napas. Kata-kata Leo terdengar tulus. Namun ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh Vino untuk bisa mempercayainya begitu saja. "Penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, Leo," kata Sekar tegas. "Aku tahu. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu. Vino sedang mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Angel," lanjut Leo. Sekar terkejut mendengar pengakuan Leo. Apakah Vino benar-benar akan mengakhiri pertunangannya? "Itu keputusannya," jawab Sekar singkat, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Aku hanya berharap kalian berdua bisa menemukan kedamaian," kata Leo sebelum mengakhiri panggilan. Setelah menutup telepon, Sekar merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka Vino akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Angel karena kesuksesannya. Bagian dirinya yang dulu terluka merasa sedikit puas. Namun ia juga merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan hubungan orang lain. Sekar mencoba untuk mengalihkan pikirannya kembali pada pekerjaannya. Grand Paragon Mall baru saja dibuka, dan ada banyak hal yang perlu ia urus. Ia harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan mempertahankan citra mall sebagai destinasi premium. Namun, bayangan Vino dan keraguannya tentang Angel terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apakah Vino akan menghubunginya lagi.
Apakah ia benar-benar ingin kembali padanya? Sekar tahu bahwa ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia telah membangun kehidupannya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaannya. Meskipun demikian, jauh di lubuk hatinya, Sekar tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan bahwa takdir mungkin memiliki rencana lain untuknya dan Vino. Pertemuan singkat di malnya telah membuka kembali luka lama dan menimbulkan pertanyaan baru. Ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, sambil tetap fokus pada kesuksesan Grand Paragon Mall dan menjaga hatinya dari harapan palsu. Kemewahan dan kesuksesan yang mengelilinginya saat ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu merenggutnya. Beberapa minggu berlalu setelah pembukaan Grand Paragon Mall. Mall tersebut semakin ramai dikunjungi dan mendapatkan reputasi sebagai pusat perbelanjaan dan gaya hidup paling bergengsi di Jakarta. Sekar merasa bangga dengan pencapaian ini. Kerja keras dan visinya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, di tengah kesuksesan yang ia nikmati, kabar tentang Vino dan Angel masih sesekali sampai ke telinganya melalui teman-teman lama. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Vino dan Angel telah resmi putus. Alasan pastinya tidak diketahui. Namun banyak yang menduga kesuksesan Sekar dan keraguan Vino menjadi salah satu pemicunya. Sekar berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kabar tersebut. Ia fokus pada pengembangan Grand Paragon Mall dan rencana-rencana bisnisnya yang lain. Ia ingin terus maju dan tidak ingin terperangkap dalam drama masa lalu. Suatu sore, saat Sekar sedang mengadakan pertemuan dengan para penyewa utama mall, Maya masuk ruang kerjanya dengan wajah sedikit cemas. "Ibu, ada telepon dari Ibu Risa. Katanya penting," ujar Maya. Sekar mengernyitkan dahi. Risa jarang meneleponnya saat ia sedang bekerja. Ia meminta maaf kepada para penyewa dan mengangkat telepon. "Halo, Riz? Ada apa?" tanya Sekar khawatir. Terdengar suara Risa yang sedikit bergetar di seberang telepon. Vino, dia kecelakaan." Jantung Sekar langsung berdebar kencang. Meskipun ia sudah tidak memiliki hubungan romantis dengan Vino, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia pernah berbagi banyak hal dengannya. Kabar ini membuatnya terkejut dan cemas. "Kecelakaan bagaimana, Riz? Parah?" tanya Sekar dengan suara tercekat. "Cukup parah. Dia dirawat di rumah sakit pusat. Aku baru saja mendapat kabar dari Leo," jawab Risa. Sekar terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi tersebut. Meskipun Vino telah menyakitinya di masa lalu, ia tidak pernah mengharapkan hal buruk terjadi padanya. "Apa aku perlu menjenguknya?" tanya Sekar ragu. "Itu keputusanmu, Sekar." Tapi Leo bilang Vino belum sadarkan diri. "Keluarganya juga sudah ada di sana," jawab Risa. Sekar merasa dilema. Sebagian dirinya merasa tidak perlu terlibat lagi dalam kehidupan Vino. Namun, rasa kemanusiaan dan kenangan masa lalu membuatnya merasa tidak tenang. Aku akan pikirkan, Riz. Terima kasih sudah memberitahuku," kata Sekar akhirnya sebelum mengakhiri panggilan. Setelah menutup telepon, Sekar duduk terpekur di kursinya. Kabar tentang kecelakaan Vino membuatnya tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Ia terus memikirkan Vino, tentang masa lalu mereka, dan tentang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Malam itu, Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Vino terbaring tak berdaya di rumah sakit terus menghantuinya. Ia merasa bersalah karena merasa sedikit lega saat mendengar Vino dan Angel putus. Apakah ini karma? Apakah kesuksesannya telah membawa kesialan bagi Vino? Sekar akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit keesokan paginya. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan atau lakukan di sana. Namun ia merasa perlu melihat kondisi Vino secara langsung. Saat Sekar tiba di rumah sakit, ia melihat keluarga Vino sedang menunggu dengan wajah cemas di ruang tunggu. Leo menghampirinya dengan tatapan terkejut. "Sekar, kamu datang?" tanya Leo. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya," jawab Sekar lirih. "Dia masih belum sadar. Dokter bilang kondisinya kritis," kata Leo dengan nada sedih. Sekar merasa hatinya mencelos mendengar kabar itu. Meskipun Vino telah menyakitinya, ia tidak ingin Vino meninggal dunia. Saat Sekar hendak bertanya lebih lanjut, seorang wanita parubaya menghampirinya dengan tatapan tajam. Itu adalah Ibu Vino. "Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ibu Vino dengan nada dingin dan tidak suka. Sekar merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Ia tahu Ibu Vino tidak pernah menyukainya.
Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Vino, Tante, jawab Sekar sopan. Kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan urusanmu lagi, balas Ibu Vino ketus. Sekar merasa terluka dengan perkataan Ibu Vino. Ia tahu ia tidak berhak berada di sana. Namun ia datang dengan niat baik. Saya hanya pergi kamu dari sini. Kehadiranmu hanya akan membawa sial. Potong Ibu Vino dengan nada penuh kebencian. Sekar merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mengerti bahwa keluarga Vino sedang berduka dan mungkin menyalahkannya atas apa yang terjadi. Dengan berat hati, Sekar berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Di luar, ia merasa hancur dan bingung. Ia datang dengan niat baik, namun justru diusir dengan kata-kata yang menyakitkan. Kabar tentang kecelakaan Vino dan penolakan dari keluarganya membuatnya merasakan gelombang emosi yang kuat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang ia tahu pasti, masa lalunya masih terus menghantuinya, bahkan di tengah kesuksesannya saat ini. Setelah diusir dari rumah sakit oleh Ibu Vino, Sekar kembali ke apartemennya dengan hati hancur. Malam itu terasa sunyi dan panjang. Kabar tentang kecelakaan Vino terus berputar di benaknya, bercampur dengan rasa sakit akibat penolakan keluarga mantannya. Sekar mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus melayang pada Vino. Ia ingat semua kenangan mereka, baik maupun buruk. Ia ingat cintanya yang dulu begitu besar, dan rasa sakit yang tak terperi saat Vino meninggalkannya. Sekarang, melihat Vino terbaring kritis, Sekar tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa kehilangan yang menyelinap di hatinya. Bukan cinta yang membara, melainkan rasa sayang pada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Risa datang ke apartemen Sekar keesokan harinya, melihat betapa terpukulnya sahabatnya. Aku turut prihatin, Sekar, kata Risa sambil memeluknya erat. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan datang ke rumah sakit. Jangan salahkan dirimu atas reaksi ibunya Vino. Tapi aku merasa bersalah, Riz. Apakah kesuksesanku? Apakah putusnya dia dengan Angel ada hubungannya dengan ini? Tanya Sekar lirih. Tentu saja tidak, Sekar. Itu bukan salahmu. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka sendiri. Kamu tidak bisa disalahkan atas kecelakaan Vino, jawab Risa tegas. Meskipun Risa berusaha menghiburnya, Sekar masih merasa tidak tenang. Ia terus memikirkan Vino dan keluarganya. Ia ingin tahu bagaimana kondisi Vino saat ini, namun ia tidak berani kembali ke rumah sakit setelah penolakan yang ia terima. Beberapa hari kemudian, Leo kembali menghubungi Sekar. Suaranya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Sekar, aku ingin memberitahumu. Vino sudah sadar, kata Leo. Sekar merasakan sedikit kelegaan mendengar kabar itu. Syukurlah. Bagaimana kondisinya? Masih lemah, tapi dia sudah bisa berbicara. Keluarganya sangat lega, jawab Leo. Apa dia bertanya tentangku? Tanya Sekar ragu-ragu. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Ya, dia sempat menyebut namamu. Dia bertanya apakah kamu tahu tentang kecelakaannya. Jantung Sekar berdebar lebih kencang. Lalu, apa yang kamu katakan? Aku bilang aku tidak tahu. Aku tidak ingin membuatnya tertekan, jawab Leo. Sekar menghela napas. Ia merasa ingin menjenguk Vino lagi, sekarang setelah ia sadar. Namun, ia masih ragu dengan reaksi keluarganya. Leo, bisakah kamu menyampaikan salamku padanya? Katakan padanya, aku turut prihatin dan berharap dia cepat sembuh, pinta Sekar. Tentu, Sekar. Aku akan sampaikan, jawab Leo. Setelah percakapan dengan Leo, Sekar merasa sedikit lebih tenang. Ia telah melakukan apa yang ia bisa. Sekarang, ia harus membiarkan Vino fokus pada pemulihannya. Namun, beberapa hari kemudian, Sekar menerima pesan teks dari nomor Vino. Sekar, ini aku. Terima kasih atas perhatianmu. Aku ingin bertemu denganmu jika kamu tidak keberatan. Sekar terdiam membaca pesan itu. Vino ingin bertemu dengannya? Setelah semua yang terjadi, setelah penolakan dari ibunya, apa yang sebenarnya ingin ia katakan? Sekar merasa dilema. Sebagian dirinya ingin mengabaikan pesan itu. Ia sudah berusaha untuk melupakan masa lalu dan membangun kehidupannya sendiri. Bertemu dengan Vino lagi hanya akan membuka kembali luka lama. Namun, ada bagian lain dirinya yang merasa penasaran.
Ia ingin tahu apa yang membuat Vino ingin bertemu dengannya. Apakah ada penyesalan yang tulus? Apakah ada hal penting yang ingin ia sampaikan? Setelah mempertimbangkan dengan matang, Sekar akhirnya membalas pesan Vino. Semoga kamu lekas sembuh, Vino. Aku bersedia bertemu. Kapan dan di mana? Balasan dari Vino datang dengan cepat. Terima kasih, Sekar. Bagaimana kalau besok sore di sebuah kafe dekat rumah sakit? Aku akan mengirimkan alamatnya. Sekar menghela napas panjang. Ia merasa gugup dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi besok. Namun, ia memutuskan untuk menghadapinya dengan tenang dan dewasa. Pertemuan ini mungkin akan menjadi babak penutup dari kisah masa lalunya dengan Vino. Atau mungkin, awal dari sesuatu yang baru dan tak terduga. Sekar hanya bisa berharap yang terbaik. Ia akan datang sebagai Sekar yang sekarang, wanita yang kuat dan mandiri, pemilik Grand Paragon Mall. Dan ia akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan Vino. Keesokan sorenya, Sekar tiba di kafe yang alamatnya dikirimkan oleh Vino. Kafe itu terletak tidak jauh dari rumah sakit. Suasana tenang dengan dekorasi minimalis. Sekar memilih tempat duduk di sudut ruangan, dekat jendela, sambil menunggu kedatangan Vino. Perasaan gugup menyelimuti Sekar. Ia tidak tahu apa yang diharapkan dari pertemuan ini. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi masa lalu menguasainya. Tak lama kemudian, Vino tiba. Ia tampak lebih pucat dan sedikit kurus. Namun matanya terlihat lebih jernih. Ia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat dan menghampiri meja Sekar dengan senyum lemah. Sekar, terima kasih sudah datang. Sapa Vino dengan suara pelan namun tulus. Bagaimana kabarmu, Vino? Tanya Sekar lembut, merasakan sedikit iba melihat kondisinya. Sudah lebih baik. Masih sedikit lemah. Tapi dokter bilang pemulihanku berjalan lancar. Jawab Vino sambil duduk perlahan di kursi. Keheningan sejenak menyelimuti mereka. Vino tampak mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Sekar, aku ingin meminta maaf, ujar Vino akhirnya, menatap Sekar dengan tatapan penuh penyesalan. Maaf atas semua yang telah kulakukan padamu dulu. Maaf atas kata-kata kasarku, atas keraguanku padamu, dan atas semua rasa sakit yang telah kubuat. Sekar mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Vino. Aku tahu kata maaf tidak akan mengubah masa lalu. Tapi sungguh, Sekar, setelah melihatmu berdiri di sana, di acara pembukaan malmu yang luar biasa, aku baru benar-benar menyadari betapa bodohnya aku dulu. Kamu jauh lebih hebat dari yang pernah kubayangkan. Lanjut Vino dengan nada menyesal. Sekar terdiam sejenak. Pengakuan Vino terasa tulus, namun luka lama masih membekas di hatinya. Terima kasih atas permintaan maafmu, Vino. Jawab Sekar akhirnya dengan suara tenang. Aku menghargainya. Aku juga ingin berterima kasih karena kamu datang menjengukku di rumah sakit. Aku tahu ibuku bersikap tidak baik padamu. Aku minta maaf atas namanya. Kata Vino, wajahnya tampak bersalah. Tidak apa-apa, Vino. Aku mengerti situasinya. Balas Sekar. Sebenarnya ada hal lain yang ingin kukatakan, lanjut Vino ragu. Setelah kecelakaan ini, aku banyak merenung. Aku menyadari betapa rapuhnya hidup ini dan betapa pentingnya orang-orang yang kita sayangi. Sekar menatap Vino dengan tatapan bertanya. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu, Sekar. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku bodoh karena tidak menyadarinya dulu. Aku harap, meskipun kita tidak bisa kembali seperti dulu, mungkin kita bisa menjadi teman? Tanya Vino dengan nada penuh harap. Sekar kembali terdiam. Permintaan Vino membuatnya berpikir. Ia sudah memaafkannya. Namun untuk kembali berteman itu adalah hal yang berbeda. Vino, aku sudah membangun kehidupanku sendiri. Aku bahagia dengan apa yang kumiliki sekarang. Aku tidak yakin berteman adalah ide yang baik. Kita memiliki jalan hidup yang berbeda. Jawab Sekar hati-hati. Vino menghela napas, tampak kecewa namun mengerti. Aku mengerti, Sekar. Aku tidak mengharapkan lebih. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku yang sebenarnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sekar merasa ada beban yang terangkat setelah mendengar pengakuan Vino. Ia telah mendapatkan permintaan maaf yang selama ini ia nantikan. Sekar. Panggil Vino lagi setelah beberapa saat. Aku juga ingin mengatakan.
Angel dan aku sudah berakhir. Kecelakaan ini membuka mataku. Aku menyadari bahwa hubungan kami tidak sehat dan tidak didasari oleh cinta yang tulus. Sekar terkejut mendengar pengakuan Vino. Jadi, putusnya mereka memang ada hubungannya dengan kesuksesannya. Aku turut prihatin. Vino, jawab Sekar meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit lega. Terima kasih, Sekar. Aku tidak mengharapkan simpati. Aku hanya ingin jujur padamu, balas Vino. Mereka berdua terdiam lagi, larut dalam pikiran masing-masing. Pertemuan ini telah membawa kejelasan dan penutup untuk babak masa lalu mereka. Kalau begitu, Vino, aku harap kamu lekas sembuh dan menemukan kebahagiaanmu, kata Sekar akhirnya, bersiap untuk pergi. Terima kasih, Sekar. Dan sekali lagi, selamat atas kesuksesanmu. Grand Paragon Mall benar-benar luar biasa, balas Vino dengan senyum tulus. Sekar membalas senyum Vino dan berdiri. Ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti hatinya setelah pertemuan ini. Masa lalunya dengan Vino akhirnya benar-benar menjadi masa lalu. Ia bisa melangkah maju tanpa beban dan fokus pada masa depannya yang cerah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak menyadari bahwa takdir masih memiliki satu kejutan terakhir untuknya. Sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan Sekar dengan Vino di kafe. Vino berangsur-angsur pulih dan mulai menata kembali hidupnya. Sekar pun semakin fokus pada pengembangan Grand Paragon Mall dan bisnis desain interiornya yang semakin berkembang. Ia menikmati kesuksesannya dan merasa damai dengan masa lalunya. Suatu malam, Sekar menghadiri sebuah acara penghargaan bergengsi di bidang properti. Grand Paragon Mall berhasil meraih penghargaan sebagai pusat perbelanjaan terbaik tahun ini. Sekar naik atas panggung dengan bangga menerima penghargaan tersebut, memberikan pidato inspiratif tentang visi dan dedikasinya. Setelah acara selesai, saat Sekar sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnis di area VIP, seorang wanita anggun menghampirinya. Wanita itu tampak familiar, namun Sekar tidak bisa mengingat dengan pasti di mana pernah bertemu dengannya. Selamat atas penghargaan yang luar biasa, Sekar, sapa wanita itu dengan senyum ramah. Terima kasih, balas Sekar dengan senyum sopan. Maaf, tapi sepertinya kita pernah bertemu. Mungkin. Nama saya Amelia. Saya adalah ibunya Angel, jawab wanita itu, membuat Sekar terkejut. Sekar berusaha mempertahankan ketenangannya. Oh, Tante Amelia. Senang bertemu dengan Anda. Saya ingin meminta maaf atas perilaku Angel dulu padamu, Sekar. Dia masih muda dan emosional. Saya harap kamu bisa memaafkannya, ujar Amelia dengan nada tulus. Sekar merasa sedikit terkejut dengan permintaan maaf Amelia. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Ibu Angel, apalagi menerima permintaan maaf darinya. Saya menghargai permintaan maaf Anda, Tante, jawab Sekar dengan tulus. Saya sudah melupakan kejadian itu. Terima kasih, Sekar. Saya tahu anak saya telah menyakitimu. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa saya menghampirimu malam ini, lanjut Amelia. Sekar menatap Amelia dengan tatapan bertanya. Saya tahu kamu sangat sukses dengan Grand Paragon Mall. Saya dan suami saya memiliki beberapa lahan strategis di Jakarta yang sedang kami pertimbangkan untuk dikembangkan. Kami ingin menawarkanmu kesempatan untuk bekerja sama, ungkap Amelia, membuat Sekar benar-benar terkejut. Bekerja sama? Tanya Sekar tidak percaya. Ya. Kami melihat visi dan kemampuanmu. Kami yakin kamu bisa mengembangkan lahan kami menjadi proyek yang sama suksesnya dengan Grand Paragon Mall, jelas Amelia. Sekar terdiam sejenak, mencoba mencerna tawaran tak terduga ini. Bekerja sama dengan keluarga mantan tunangan wanita yang pernah menghinanya? Ini adalah situasi yang sangat tidak terduga. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tante, ujar Sekar jujur. Pikirkanlah, Sekar. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kami percaya padamu, kata Amelia sambil menyerahkan kartu namanya. Hubungi saya jika kamu tertarik. Setelah Amelia pergi, Sekar merasa bingung dan terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan tawaran bisnis sebesar ini dari keluarga Angel. Apakah ini cara mereka untuk menebus kesalahan anak mereka? Atau apakah mereka benar-benar melihat potensi dalam dirinya? Sekar menceritakan kejadian itu kepada Risa. Risa juga terkejut dengan tawaran tersebut. Ini gila, Sekar,
Bekerja sama dengan keluarga Angel? Kata Risa tidak percaya. Aku juga tidak tahu harus berpikir apa. Riz, ini tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi, Sekar menggantungkan kalimatnya. Tapi kamu masih punya kenangan buruk tentang Angel dan mungkin juga keluarganya, sambung Risa. Benar. Aku tidak yakin bisa bekerja sama dengan mereka tanpa ada rasa canggung atau tidak nyaman, ujar Sekar. Tapi pikirkan potensi bisnisnya, Sekar. Ini bisa menjadi langkah besar untuk kariermu, kata Risa. Sekar terdiam, menimbang-nimbang. Ia harus mempertimbangkan tawaran ini dengan kepala dingin, tanpa melibatkan emosi masa lalunya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya lebih jauh lagi, bahkan kepada orang-orang yang dulu meremehkannya. Malam itu, Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Tawaran Amelia terus berputar di benaknya. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Apakah ia akan membiarkan masa lalu menghalanginya untuk meraih kesuksesan yang lebih besar? Atau apakah ia akan mengambil risiko dan membuktikan bahwa ia bisa bekerja secara profesional, bahkan dengan orang-orang yang pernah menyakitinya? Keputusan ada di tangannya. Dan keputusan ini akan menentukan babak terakhir dari perjalanannya bab 16. Babak penutup dan senyuman kemenangan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Sekar memutuskan untuk menerima tawaran kerjasama dari Amelia dan suaminya. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Ia juga merasa bahwa dengan menerima tawaran ini, ia telah membuktikan kedewasaannya dan kemampuannya untuk bersikap profesional, terlepas dari masa lalu yang pahit. Proyek kerjasama dengan keluarga Angel berjalan lancar. Sekar berhasil mengembangkan lahan mereka menjadi sebuah kompleks perumahan mewah yang sukses dan mendapatkan banyak pujian. Ia bekerja secara profesional dengan Amelia dan suaminya, dan perlahan hubungan mereka menjadi lebih baik. Amelia bahkan sering memuji etos kerja dan visi Sekar. Beberapa waktu kemudian, Sekar secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Vino. Vino tampak lebih sehat dan bahagia. Ia mengucapkan selamat atas kesuksesan proyek barunya dan mengatakan bahwa ia bangga dengan pencapaian Sekar. Mereka berdua berbicara dengan lebih santai dan dewasa, tanpa ada lagi sisa-sisa kekakuan masa lalu. Sekar menyadari bahwa mereka berdua telah benar-benar move on dan menemukan kedamaian masing-masing. Suatu sore, Sekar berdiri di balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Ia tersenyum tipis. Ia telah melewati banyak rintangan dan tantangan. Namun ia berhasil berdiri tegak dan meraih kesuksesan yang dulu pernah diragukan. Ia teringat akan hinaan Vino dan ludahan Angel di depan mall 5 tahun lalu. Sekarang, ia adalah pemilik mall itu, dan ia telah membuktikan kepada mereka betapa salahnya mereka telah meremehkannya. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah rasa malu yang mereka rasakan, melainkan transformasi dirinya menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Sekar menarik napas dalam-dalam, merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Ia telah memaafkan masa lalunya dan fokus pada masa depannya yang cerah. Senyuman kemenangan terukir di bibirnya. Ia telah menulis babak terakhir dari kisahnya dengan tinta emas kesuksesan dan kemandirian. Dan ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang dengan banyak kesempatan dan tantangan baru yang menanti. Namun, ia siap menghadapinya dengan keyakinan dan kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya.